88,5 FM Celebes Radio Hits News and Talk, Celebes People di jam 5 sore lewat 18 menit waktu Indonesia bagian tengah. Ini tadi saya sudah sempat sounding juga di awal kalau sore hari ini saya ingin berbicara belak-belakan seru dengan Dr. Ajardiana Idrus, spesialis obstetri ginekologi konsultan yang sore hari ini sudah bersedia hadir lewat virtual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Terima kasih, Dok, sudah mau bergabung sore hari ini. Kita mau bahas soal ini ada peraturan pemerintah terkait dengan mewajibkan vaksin Human Papilloma Virus atau HPV untuk perempuan usia 12 tahun ke atas, dan program ini bahkan sudah dimulai per tahun 2022, Prof. Ini menurut Menteri Kesehatan bahwa pemberian vaksin HPV ini diperlukan sebagai tindakan preventif dan juga promotif dalam mencegah perempuan dari kanker serviks. Nah, kita mau tahu nih, Dok, sebagai orang awam gitu kan, apa sih sebenarnya yang menyebabkan wanita ini bisa mengidap kanker serviks? Ya, terima kasih. Kanker serviks adalah kanker pada mulut rahim atau leher rahim, kalau bahasa awamnya. Jadi serviks itu adalah yang menghubungkan antara vagina dengan uterus atau rahim. Kanker serviks itu disebabkan oleh yang namanya virus HPV atau Human Papilloma Virus. Dia menyerang epitel dari vagina, epitel dan mukosa dari vagina. Kalau dia menyerang terus ke sana, nanti lama-lama bisa merusak sel-sel yang ada di situ. Kemudian lama-lama dia menjadi rusak, menjadi kanker. Namun tidak semua perempuan yang terinfeksi HPV akan menjadi kanker serviks. Ada faktor predisposisinya. Faktor predisposisinya antara lain yakni perempuan yang melakukan hubungan seksual pada umur muda, yakni di bawah 16 tahun, sering berganti-ganti pasangan, atau suaminya berganti-ganti pasangan. Pada ibu-ibu perokok, ibu yang menikah lebih dari satu kali, itu merupakan faktor predisposisi. Artinya faktor yang mempermudah terjadinya kanker serviks. Ada juga penelitian yang mengatakan bahwa ibu yang menderita kanker lainnya atau dalam keluarga ada penyakit kanker. Oke, berarti bisa turunan juga, Dok, ya? Ya. Ada penelitian yang mengatakan begitu, tapi itu hanyalah faktor predisposisi. Oke, nah ini seberapa bahaya sih sebenarnya kanker serviks ini bagi penderitanya, dan apakah memang semua kalangan usia atau usia-usia tertentu saja, Dok? Ya, kalau dikatakan usia, ya semua usia, terutama pada perempuan yang melakukan hubungan seksual. Ya, bahayanya ya karena penyakit ini akan memberikan gejala perdarahan, terutama perdarahan melalui vagina. Perdarahan yang terus-menerus jika tidak ditanggulangi tentu akan menyebabkan anemia, kurang darah pada ibu tersebut, ibunya menjadi lemas dan penyakit lain mudah masuk ke dalam tubuh. Iya. Kemudian kalau tidak ditangani, maka kanker serviks ini akan lebih ganas lagi, menjalar ke organ-organ sekitarnya, misalnya ke kandung kemih, dan akan merusak kandung kemih, ke tempat pembuangan kotoran, lama-lama ke organ yang lebih jauh lagi. Dan tentu berdampak sosial, terutama hubungan suami istri. Nah ini, Dok, berarti penyebarannya atau penularannya ini melalui hubungan seksual, Dok, ya? Iya. Baik. Jadi kanker serviks ini bisa gara-gara HPV ini, kemudian penularannya melalui hubungan seksual, ya. Baik. Nah ini seberapa kuat vaksin HPV, Dok, untuk mencegah kanker serviks, dan bagaimana pemberian dosisnya? Kalau seberapa kuat, ya hampir semua vaksin ya sama, tidak memberikan
perlindungan 100%. Baik. Sama dengan ini, dia tidak memberikan perlindungan 100%, tetapi ada perlindungan. Jika kena ya tidak seperti orang yang tidak pernah divaksin. Namun ada penelitian juga yang pernah meneliti umur 16 tahun sampai 23 tahun itu mendapatkan efektivitas 100% selama 16 tahun. Baik. Jadi seperti ya, itu ya. Itu salah satu penelitian. Oke. Ya. Baik. Nah, ini untuk pemberian dosisnya sendiri, Dok, seperti apa? Ya, Celebes People kami masih mencoba menghubungi Dokter Adjar. Maaf Dok, ini ada sedikit trouble. Bisa dijelaskan kembali bagaimana pemberian dosisnya untuk HPV ini sendiri? Vaksin HPV? Dosisnya, kalau untuk orang dewasa ya 15 tahun ke atas itu dosisnya 3 kali. Jadi bulan pertama, bulan kedua dan bulan ke-7 atau istilahnya 0, 1 dan 6 ya, 6 bulan setelah dosis pertama tadi. Okay. Tetapi kalau untuk anak kan ini sasarannya SD kelas 5 dan kelas 6 ya diberikan Masih di belak-belakan seru Celebes People, tadi ada trouble dengan jaringan. Nah, sekarang saya sudah bersama kembali dengan Dokter Adjar. Kita masih membahas juga soal wajibnya vaksin human papillomavirus. Nah, ini tadi sempat terputus Dok soal bagaimana pemberian dosis baik untuk mungkin remaja, dewasa dan juga anak-anak. Ya, terima kasih. Kalau soal dosis pada remaja 15 tahun ke atas itu diberikan 3 dosis ya, sama dengan dewasa, yaitu dosis pertama, kemudian sebulan kemudian dosis kedua, dan setelah 6 bulan itu dosis ketiga. Jadi istilahnya 0, 1, dan 6. Sedangkan kalau umur yang anak-anak itu diberikan dosis pertama, kemudian setahun kemudian diulang dengan dosis kedua. Oke, baik. Nah, Dok, ini last statement, Dok, soal tentunya kepada perempuan-perempuan di luar sana untuk mengetahui apakah dirinya ini HPV atau tidak. Karena kalau kita dengar dari penjelasan dokter tadi, kanker serviks ini benar-benar sangat menakutkan bagi kita kaum perempuan. Ya. Boleh, silakan, Dok. Ya, terima kasih. Jadi pada semua perempuan Indonesia, mari kita mensukseskan program pemerintah ini dengan mencegah, lebih baik mencegah daripada mengobati. Ada beberapa pencegahan. Yang pertama yaitu dengan vaksinasi HPV, kemudian dengan melakukan deteksi dini, yaitu dengan pemeriksaan IVA test dan pap smear. Okay. Itu dapat dapat dilakukan. Dan ini bisa dilakukan di semua rumah sakit yang ada di Kota Makassar ya, Dok? Boleh. Kalau IVA test dengan pap smear bahkan bisa di puskesmas. Baik, oke. Terima kasih banyak Dokter Adjar Diana Idrus, spesialis obstetri ginekologi konsultan, untuk waktunya sore hari ini. Sangat bermanfaat, Dok. Mudah-mudahan Celebes People yang mendengarkan ini bisa segera untuk melakukan screening, Dok, terkait dengan penyakit. Semoga kita bisa terhindar dari kanker serviks, karena sekali lagi kanker serviks ini menakutkan bagi perempuan, dan juga kalau kita baca dari beberapa informasi bahwa penanganan kanker serviks ini sangat mahal, Dok. Betul, iya. Baik. Terima kasih sekali lagi Dokter Adjar Diana Idrus, spesialis obstetri ginekologi konsultan. Celebes People, itu dia belak-belakan seru di sore hari ini. Jangan kemana-mana, terus dengarkan 88,5 FM Celebes Radio, Hits News and Talk.